Bab 616, pahlawanmu yang tak terkalahkan. Bruk! Sraak! Hammer menabrak ke arah platform dengan kecepatan tinggi lebih dari 150 mil. Krak! Sraak! Beberapa batang kayu yang digunakan untuk membangun platform ditabrak hingga patah sehingga platform bergoyang. Namun, platform tinggi yang proses pembuatannya diawasi langsung oleh Kasman ini sangat kuat, jadi masih tidak runtuh. Alan tidak berekspresi, tetapi tampak tersenyum sinis. Dia memundurkan mobilnya dan mengepot, langsung menabrak dua prajurit keluarga Wijaya hingga terbang. Setelah mobil mundur hingga belasan meter, Alan menginjak gas, kemudian menabrak ke bagian bawah platform. Krak! Kali ini bagian fondasi platform sepenuhnya hancur, dan karena tabrakan yang terlalu kuat ini, platform pun runtuh. Valentino yang berada di platform sontak merasa kaget. Dia merasa platform mulai miring, tapi dia sama sekali tidak punya solusi. Angel, peluk aku dengan kuat. Valentino dapat solusi, dia memeluk Angel, kemudian berdiri dan berlari ke arah berlawanan dari arah runtuhnya platform. Dengan begitu, dia bisa bergerak maju dengan menginjak sisi platform tinggi asal cukup cepat, dia bisa mengurangi ketinggian saat jatuh. Kalau tidak, jatuh dari ketinggian 9 meter, mereka berdua pasti akan mati atau terluka parah. Valentino tidak perlu memedulikanku. Angel mengulurkan tangannya untuk mendorong Valentino, karena saat ini kalau tambah berat satu orang akan menambah kesulitan untuk bertahan hidup. Namun, Valentino tentunya tidak bersedia, dia segera menarik Angel dan bersiap untuk berlari maju. Saat ini, Alan yang berada di bawah platform kembali memasukkan gigi mundur, tetapi mesin mobilnya dimatikan. Alan terkejut, tadinya dia baru saja berpikir bahwa ketika Valentino dan Angel jatuh dari platform, dia ingin menabrak tubuh mereka. Jadi, Alan segera menghidupkan kembali mesin mobilnya. Namun, dia sudah tidak punya kesempatan. Sialan! Mata Kasman kemerahan, dia membuka pintu mobil, kemudian menarik Alan keluar dari mobil. Boom! Sebuah tinju yang kuat jatuh pada wajah Alan langsung muntah darah dan mundur beberapa langkah. Bu! Valentino memeluk Angel, dia berlari di platform tinggi sambil berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya. Namun, berat dua orang membuatnya agak kesulitan. Valentino tergelincir lalu jatuh ke arah berlawanan. Valentino! Tuan Valentino! Angel dan orang-orang di sekitar berteriak secara bersamaan. Badan Valentino jadi miring, tidak bisa menopang tubuhnya lagi. Dia pun terjatuh dari tempat yang berjarak 8 meter dari bawah. Saat ini, dia masih tetap memeluk Angel. Semua orang melihat kondisi ini dengan mata terbuka lebar dan jantung berdetak dengan cepat. Namun, Valentino malah terlihat tenang, bahkan tampak tersenyum, sama sekali tidak ketakutan. Seolah-olah ada perasaan bebas. 3 tahun yang lalu, dia diasingkan di keluarga Wijaya. Selama 3 tahun ini, dirinya yang kehilangan keluarga dan sangat dihina ini telah mengalami kejamnya dunia. 3 tahun kemudian, semua janjinya terhadap Angel sebagian besar sudah dilakukannya. Hanya saja, mungkin akan mengecewakan kebaikan Tuan Besar Wijaya. Semua peristiwa sebelumnya terlintas dalam benak Valentino. Pada akhirnya berhenti pada wajah Angel. Peluk dengan erat. Ingatlah, suami selalu adalah pahlawanmu yang tak terkalahkan. Valentino tertawa, kemudian dia berusaha memutarkan badannya sambil memeluk Angel. Osh! Setelah berputar, badan Angel berada di atas dan badan Valentino berada di bawah. Mereka pun jatuh ke bawah. Boom! Prak! Bu! Dengan dilihat oleh puluhan ribu orang, Valentino jatuh ke lantai dan kepalanya terbentur dengan keras. Sementara berat badan Angel juga memberikan hantaman kedua kalinya pada badan Valentino. Buk! Valentino memuntahkan darah, kepalanya miring dan dia pun langsung pingsan. Namun, karena Valentino menjadi bantalannya, jadi meskipun Angel merasakan guncangan sehingga badannya terasa sakit, dia tidak langsung mengenai lantai. Valentino! Valentino! Angel menggertakkan giginya, kemudian dia memeluk Valentino sambil menangis terseduh-seduh. Teriakan menyayat hati bergema di seluruh lokasi. Tuan muda Valentino! Hendrik berlari mendekat dan berlutut, dia menatapi Valentino dengan mata memerah dan terisak-isak. Sebagian besar orang berlari mendekat, mereka mengelilingi Valentino sambil berteriak.
Valentino merasa lelah, mengantuk dan ingin tidur. Mendengar teriakan di sampingnya, Valentino ingin membuka matanya, tetapi sekarang gerakan sederhana seperti ini tidak bisa dilakukannya. Pada akhirnya, pandangan Valentino menggelap, dia sepenuhnya koma. Tuan Valentino! Tuan Valentino! Mereka semua berteriak memanggil Valentino dengan penuh amarah. Sebagian besar orang, termasuk Chris dan Mario, mereka mengepung Ellen, kemudian mengambil patahan kayu di samping untuk melempar Ellen. Sialan! Hari ini aku akan memotongmu dan memberikannya kepada anjing. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Sialan! Mata Chris memerah, dia mengangkat tinggi tongkat kayu, kemudian memukul wajah Ellen dengan kuat. Puluhan orang mengepung dan memukul Ellen, setiap kali pukulan dilakukan dengan sekuat tenaga dan dipenuhi dengan kemarahan. Kebencian mereka terhadap Ellen sudah mencapai klimaks. Mereka ingin menguliti Ellen secara hidup-hidup dan menelannya. Hahaha! Pukullah aku sampai mati. Aku berani datang ke sini, maka aku sudah siap untuk mati. Valentino mengira dirinya sangat hebat. Dia pikir dia bisa menguasai segalanya. Sebenarnya dia bahkan tidak tahu seperti apa anak buahnya. Hahaha! Bunuhlah aku sudah bisa mati dengan tenang. Valentino sudah mati, aku sudah membalas dendam. Hahaha! Ellen berteriak keras layaknya orang gila, nada bicara dan ekspresinya terkesan sangat gembira. Sialan! Ingin mati? Tidak segampang itu. Tiap kali memukul, Chris tidak memukul bagian yang mematikan karena dia ingin Ellen mengalami penderitaan yang menyakitkan. Terlalu menguntungkan Ellen kalau membiarkannya mati begitu saja. Kasman berlari dengan sempoyongan ke samping untuk menelpon keluarga. Namun, tangannya gemetaran, dia bahkan kesulitan untuk menekan nomor. Plak! Hendrik berlari dengan cepat, kemudian menjatuhkan ponsel Kasman. Pak Hendrik, aku ingin menelpon pihak keluarga. Tuan muda Valentino bertemu masalah, perlu penyelamatan tingkat S. Kasman berbicara dengan suara gemetar seolah-olah sudah kehilangan akal sehat. Sebagai pengawal pribadi Valentino, kalau Valentino mati, mereka tidak mungkin bisa mengelak tanggung jawab dan bahkan tidak bisa menebusnya meski dengan mati. Meski bunuh diri untuk menebus kesalahan, juga tetap mengecewakan kebaikan Tuan Besar Wijaya dan kepercayaan Valentino terhadap mereka. Aku sudah menelpon rumah sakit. Kamu tidak boleh menelpon. Hendrik mengepalkan tangannya dan berusaha menahan emosinya. Mendengar teriakan dan tangisan Angel di samping, Hendrik semakin merasa hatinya seperti tersayat pisau. Pak Hendrik, kenapa? Aku tidak mengerti. Tanya Kasman sambil menggertakkan gigi. Bab 617 tidak akan bertahan hidup sendiri. Ellen adalah orang yang ingin diserang oleh Tuan Muda Valentino waktu itu, dia seharusnya sudah mati. Kamu paham? Hendrik juga menggertakkan giginya. Kasman tercengang sejenak, lalu amarahnya pun melonjak. Di dalam prajurit keluarga Wijaya ada mata-mata. Mata Kasman memerah, dia marah besar sampai hampir menggigit bibirnya hingga terluka. Dia tidak ingin mencurigai saudara senasib sepenanggungannya. Namun, Ellen seharusnya sudah dibunuh oleh prajurit keluarga Wijaya, tapi sekarang malah muncul di sini, lantas apa artinya? Periksa dulu malam ketika membantai keluarga Ika, siapa saja yang ikut dalam misi. Selesai berbicara, Hendrik berjalan menuju Valentino. Ellen yang seharusnya sudah mati, malah muncul hari ini dan memberikan serangan mematikan pada Valentino. Hal ini memberikan peringatan keras kepada Hendrik. Mungkin prajurit keluarga Wijaya berkhianat, mereka melanggar perintah Valentino. Atau prajurit keluarga Wijaya diperintahkan oleh orang keluarga Wijaya. Kalau begitu, berarti sudah tiba saatnya membuat perhitungan dengan keluarga Wijaya. Hal yang lebih menakutkan adalah kedua kondisi ini ada pada saat bersamaan. Kalau seperti itu, berarti ini hanyalah awal saja. Kalau orang keluarga Wijaya sudah memutuskan untuk menyerang Valentino, berarti selanjutnya masih ada banyak taktik untuk menjatuhkan Valentino. Dalam kondisi seperti ini, kalau membawa Valentino yang terluka parah ke keluarga Wijaya, ini tak lain adalah pergi mencari mati. Jadi, Hendrik tidak akan bertindak seperti ini. Valentino, sadarlah, kamu tidak boleh meninggalkanku. Kamu bilang ingin menjadi pahlawanku yang tak terkalahkan. Kamu tidak boleh mengingkari janjimu, kamu tidak boleh.
Angel masih berteriak dengan suara menyayat hati, darah di lengannya terus mengalir, tetapi dia sama sekali tidak melihatnya. Puluhan ribu orang di sekitar tampak tercengang, mereka tidak menyangka akan terjadi perubahan mengejutkan seperti ini. Acara ulang tahun yang menggemparkan seluruh kota malah menjadi kondisi menyedihkan seperti ini. Semua ini terjadi karena Ellen. Ada banyak orang yang tidak mengenal Valentino, mereka juga mendekat dan memukul Ellen untuk melampiaskan amarah. Plak! Hendrik mengulurkan telapak tangannya, kemudian menampar wajahnya sendiri dengan kuat. Kalau bukan karena aku bersikeras membuat panggung tinggi ini, juga tidak akan terjadi hal seperti ini. Hendrik sangat menyesalinya. Direktur Hendrik, kalau kamu tidak membuat panggung tinggi ini, mobil itu akan langsung menabrak Tuan Valentino. Hasilnya akan semakin parah. Wajah Arvin tampak muram, tapi dia tetap menghibur Hendrik. Tak lama kemudian, ambulans dari rumah sakit kota Neo sudah tiba. Orang di sekitar segera menghindar, mereka tidak berani menunda waktu sama sekali. Angel naik ke ambulans bersama Valentino menuju ke rumah sakit. Hendrik dan yang lainnya juga berlari ke mobil masing-masing, lalu mengikuti di belakang ambulans. Valentino berada dalam kondisi kritis, tidak boleh menunda waktu. Cepat! Kamu tidak bersalah, tapi kalau menunda waktu penyelamatan, aku akan duluan membunuhmu. Kasman duduk di samping sopir sambil menodong sopir dengan pistol. Sebenarnya di dalam pistol ini tidak ada peluru, tapi sopir tetap ketakutan dan segera menginjak gas hingga kandas. Di depan ambulans ada 30 mobil mewah yang sedang membuka jalan dan di belakangnya diikuti oleh ratusan mobil mewah. Semua mobil di jalanan kota Neo harus menyingkir untuk dilewati oleh ambulans ini. Perjalanan yang seharusnya ditempuh dalam waktu 10 menit, mereka tiba di rumah sakit hanya dalam waktu 4 menit saja. Boom! Rombongan mobil tidak menunggu satpam membuka gerbang, mereka langsung menghancurkan gerbang elektronik rumah sakit dan masuk ke rumah sakit. Beberapa dokter membaringkan Valentino di atas brankar, lalu mendorongnya ke ruang gawat darurat. Angel berlari mengikuti brankar, meskipun sepatunya lepas, dia juga tidak peduli dan tetap meneriakkan nama Valentino. Hendrik dan yang lainnya juga ikut di belakang. Datang satu pasien lagi? Tanya supervisor dengan wajah mengernyit. Iya, Pak. Pasien ini dalam kondisi kritis. Diperkirakan ada penyumbatan pada pembuluh darah di otaknya, harus segera dioperasi. Ujar seorang perawat. Kalian pergi lunasi biayanya dulu, kami akan segera mengatur operasinya. Supervisor menghentikan Angel. Kumohon, aku akan membayarnya, tolong lakukan operasi dulu. Angel memohon supervisor dengan wajah yang dipenuhi dengan bekas air mata. Tidak bisa, berdasarkan peraturan rumah sakit, harus lunasi dulu biayanya, baru bisa dilakukan operasi. Supervisor tidak bersedia. Peraturan apaan? Orangnya dalam kondisi kritis, tapi tetap harus bayar dulu. Bentak Mario. Supervisor berkata dengan wajah mengernyit. Kamu tidak perlu berteriak, aku akan lapor polisi. Sialan! Chris tiba-tiba mendekat, lalu meninju supervisor itu dan menyikul lehernya. Dia menarik kerah supervisor, kemudian membenturkan kepalanya ke dinding. Sialan, apakah kamu pantas memakai jas putih ini? Chris menendang supervisor hingga terbang belasan meter. Segera lakukan operasi. Aku beli rumah sakit kalian. Jalankan operasi sekarang juga. Arvin mendekat, kemudian menampar supervisor. Tap, tap, tap. Direktur berlari ke lokasi ketika melihat begitu banyak orang hebat. Dia ketakutan dan segera menyuruh orang untuk mendorong Valentino ke ruang operasi. Sekarang tidak ada orang yang berani menunda waktu lagi dan tidak ada yang membahas soal harus melunasi biaya terlebih dahulu sebelum operasi. Kuperingatkan kalian, kalau Tuan Valentino terjadi sesuatu, aku akan membunuh. Mario berbicara hingga setengah dan langsung dihentikan oleh Andreas. Lampu di ruang operasi pun menyala, dokter paling ahli di rumah sakit langsung turun tangan. Tidak mungkin tidak turun tangan. Angel terduduk di lantai, dia memandang lampu di ruang operasi dengan wajah yang dipenuhi dengan bekas air mata. Kamu sangat bodoh, kamu sangat bodoh. Kamu bilang akan menjadi pahlawanku yang tak terkalahkan, kamu sudah pernah mengatakannya. Angel bergumam tanpa disadarinya, kemudian menangis lagi. Aku percaya pada semua perkataanmu, aku percaya semuanya. Kalau kamu mati, aku tidak akan bertahan hidup sendiri. Hendrik dan yang lainnya juga ikut merasa sedih ketika mendengar Angel bergumam.
Konon, katanya suami istri bagaikan sepasang burung yang akan terbang sendiri-sendiri saat bencana datang melanda. Namun, dilihat dari kondisi Angel sekarang ini, seharusnya dia tidak akan meninggalkan Valentino, kan? Operasi masih berlangsung. Rumah sakit rakyat kota Neo sudah dikepung oleh ribuan orang. Black Tiger Security menelpon untuk menghentikan sementara kerjasamanya dengan perumahan dan perusahaan. 800 satpam meninggalkan tempat kerjanya, semuanya berkumpul di sekitar rumah sakit dan mengepung seluruh gedung operasi. Siapapun yang ingin masuk akan diinterogasi dengan ketat. Prajurit keluarga Wijaya dan banyak orang dari asosiasi Valentino Empire juga berkumpul di koridor rumah sakit dan menunggu dengan tenang. Keselamatan Valentino melibatkan banyak hal, jadi tidak ada seorang pun yang berani menganggap remeh. Di sebuah gudang bawah tanah yang gelap, prajurit keluarga Wijaya berdiri mengelilingi gudang, wajah mereka disinari oleh cahaya lampu yang redup. Mata Kasman tetap tampak kemerahan, dia berdiri di tempat tanpa mengatakan apapun. Saat ini hatinya sangat kacau. Ada kekhawatiran terhadap Valentino, kebencian terhadap munculnya pengkhianat dan rasa bersalah yang dalam. Di hadapannya ada 50 prajurit keluarga Wijaya yang berpakaian hitam. Mereka semua adalah orang yang ikut dalam aksi pembantaian keluarga Ika waktu itu. Bab 618, orang dalam berkhianat. Kasman menarik napas dalam-dalam, kemudian dia berkata, "Anggota yang sebelumnya bertugas menghukum mati Ellen tetap tinggal di sini, sisanya keluar." Syuh! Ke-40 orang keluar tanpa mengatakan apapun. Semuanya gugup sekali, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Di depan Kasman juga ada 10 prajurit keluarga Wijaya. Ke-10 orang ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk menghukum mati Ellen. "Apa ada yang berinisiatif mengaku sendiri?" tanya Kasman. Ke-10 orang itu berdiri diam dan juga sama sekali tidak bergerak. "Baik, berikan mereka pistol." Kasman tidak memberikan mereka kesempatan untuk menjelaskan, juga tidak menanyai kesediaan mereka. Dia langsung memberikan mereka pistol yang sudah dipersiapkan. "Pistolnya sudah diisi peluru, langsung tarik pelatupnya maka kalian pasti mati. Kalian pasti mengerti maksudku. Kalian harus membayar kesalahan kalian dengan kematian karena membuat Tuan Muda Valentino tertimpa masalah seperti ini. Aku tahu ada orang yang tidak bersalah di antara kalian. Tapi aku lebih memilih untuk salah membunuh orang dibandingkan melepaskan pelaku itu." Setelah Kasman selesai berkata-kata, dari samping ada orang yang memberikan ke-10 pistol pada prajurit itu. Ke-10 prajurit keluarga Wijaya itu terlihat sangat yakin. Meski saat ini mereka agak gugup, mereka tahu, kalau ada sesuatu yang terjadi pada seorang pemimpin, maka para pengikutnya pasti akan dihabisi. Kenapa para pengikut harus dihabisi? Baik benar atau salah, setia atau berkhianat atau alasan apapun itu, asalkan berhubungan sedikit saja dengan masalah ini, maka semuanya akan dibunuh. Bahkan anggota keluarga mereka juga harus dihukum mati. Inilah yang sedang dilakukan Kasman. Ke-10 prajurit keluarga Wijaya itu menghela napas panjang. Kemudian ada seseorang yang langsung mengambil pistol tersebut dan diarahkan ke pelipisnya sendiri. "Tuan Muda Valentino bisa tertimpa masalah adalah kesalahan saya. Saya akan membayar kesalahan ini dengan kematian saya." Seorang prajurit itu terlihat sangat yakin, meski air matanya mulai mengalir. Meski ada yang sempat ragu, sisanya juga mulai mengacungkan pistol ke arah pelipis mereka. Hanya dalam waktu beberapa detik ke-10 orang itu mengarahkan pistol ke pelipis mereka. Mereka tinggal menunggu perintah dari Kasman, maka mereka akan menarik pelatuk itu dan membayar kesalahan mereka dengan nyawa. Tidak ada yang menjelaskan, juga tidak ada yang meminta ampun. Saat ini nyawa mereka berada dalam genggaman Kasman. Tatapan Kasman terlihat sangat rumit. Dia menatapi satu persatu ke-10 orang ini. Bagi Kasman, wajah ke-10 orang itu sangat familiar. Mereka adalah teman sehidup semati yang sudah melaksanakan berbagai tugas dengannya. Bahkan 2 orang di antaranya juga pernah menangkal peluru untuk Kasman. Juga ada salah satu di antara mereka yang pernah berjalan sejauh 5 kilometer sambil memapah Kasman yang terluka parah untuk menyelamatkan nyawa Kasman. Tatapan Kasman dipenuhi air mata dan bibirnya bergetar. Kemudian dia bertanya perlahan, "Si gendut, apa kamu takut?" Si gendut adalah orang yang memapah Kasman keluar dari tumpukan mayat orang-orang dan berlari sejauh 5 kilometer itu untuk menyelamatkannya. "Kak Kasman, aku takut."
Kemudian dia meneruskan, "Tapi aku tidak akan melarikan diri." "Baik, semua prajurit keluarga Wijaya adalah orang-orang baik. Kalau ada yang tidak bersalah tapi juga ikut mendapat hukuman, maka ke depannya aku akan mencuci bersih nama kalian. Sekarang silakan tembak." Setelah mengatakannya, Kasman membalikkan tubuhnya sambil berdiri tegap di tempat dengan tangan yang ditautkan ke belakang. Terdengar keheningan singkat di gudang bawah tanah. Dor! 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 Kemudian terdengar suara tembakan beruntun selama 9 kali sebelum segalanya jadi hening. Namun terjadi hal yang sangat mengejutkan. Kesembilan prajurit keluarga Wijaya yang menarik pelatuk itu tidak tumbang ke lantai, mereka masih berdiri tegap. "Ini!" Si gendut melihat pistol di tangannya dengan terkejut. Kedelapan orang lainnya juga sangat terkejut. "Ada apa ini?" "Peluru mati." Namun, kenapa isi peluru dalam pistol ke-9 orang itu semuanya peluru mati? Sementara itu, tubuh salah satu pemuda di antara ke-10 orang itu bergetar hebat. Jarinya sedang mengelus pelatuk pistol. Tadi dia tidak menarik pelatuknya. Sekarang dia ingin menariknya, tapi segalanya sudah terlambat. Kasman membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah pemuda itu dengan garang. "Padrian Juanli, apa penjelasanmu pada hal ini?" tanya Kasman. Saat dia bertanya, ke-9 prajurit keluarga Wijaya langsung mundur selangkah. "Ini adalah peraturan mati." Aku, Kak Kasman, tadi tanganku licin." Jelas Padrian. Sementara itu, Kasman tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya menatapi Padrian dalam-dalam. Prajurit keluarga Wijaya sudah dilatih dengan ketat, sehingga yang berhak melaksanakan tugas adalah prajurit elite keluarga Wijaya. Tangannya licin? Ini konyol sekali. Awalnya Padrian masih ingin menjelaskan sesuatu, tapi saat bertatapan dengan Kasman, suaranya semakin mengecil. Hingga akhirnya suaranya jadi tidak terdengar lagi. "Katakanlah, kenapa kamu berbuat begitu?" Kasman maju selangkah sambil menatapi Padrian tanpa ekspresi. Padrian diam membisu. "Siapa yang menyuruhmu?" teriak Kasman keras-keras. Tidak ada yang menyuruhku. Aku menerima uang dari Ellen." Jelas Padrian. "Kamu sudah mengikutiku selama 2 tahun. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir." "Siapa yang menyuruhmu?" Kasman melototkan matanya. Padrian tetap bersikeras mengatakan bahwa tidak ada yang memerintahnya. "Baik." Kasman melambaikan tangannya sekali lagi, lalu ada orang yang mengantarkan sebuah pistol berpeluru. Pistol kali ini berisi peluru yang asli. "Silakan tembak sendiri," kata Kasman dengan nada suara murung. Padrian menerima pistol itu. Setelah tertegun selama beberapa saat, dia menatapi Kasman dengan tatapan yang penuh kebencian. "Kak Kasman, karena kamu menyuruhku untuk mati, maka aku harus mati. Aku akan mati sekarang juga." Di detik berikutnya, Padrian langsung mengarahkan pistolnya ke arah Kasman dan menembak sebanyak 2 kali. Inilah sikap asli seorang manusia. Dor! Dor! Pistol itu bergetar, tapi Kasman tetap berdiri tegap di kejauhan. Ternyata pistol ini tetap berisi peluru mati. Tubuh Kasman bergetar hebat. Setelah menghela napas panjang sesaat, dia berkata, "Kamu bahkan tidak menghargai kesempatan terakhirmu. Antar dia pergi." Setelah terdiam selama beberapa detik, Kasman melambaikan tangannya. "Kak Kasman, aku bersalah, Kak. Bukan aku yang ingin berbuat seperti ini. Dor! 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 Duar! Duar! Duar!" Belum juga Padrian menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara tembakan pistol. Bluk! Padrian terbelalak. Tangannya masih terulur sambil menatapi Kasman. Namun di detik selanjutnya dia tumbang ke lantai. Kasman memunggungi Padrian, bahunya terus bergetar. Kemudian dia mengusap ujung matanya. "Siram dan bangunkan dia!" teriak Kasman sambil berjalan ke arah kandang besi. Biur! Sebaskom air dingin ditumpahkan ke wajah orang itu. Wajah orang itu lebam-lebam, tubuhnya yang lemas tergeletak di lantai. Bahkan wajahnya sudah nyaris tidak bisa dikenali. Tangan dan lengannya sudah tidak berbentuk, dia terlihat tragis sekali. Bunuh aku! Bunuh aku!"
Ellen berusaha membuka matanya untuk menatapi Kasman sambil memohon. Mau mati? Tidak semudah itu. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Tuan Muda Valentino, aku akan menggores tubuhmu dengan 1000 goresan sebelum membunuhmu. Tapi kalau Tuan Muda Valentino baik-baik saja, maka dia yang akan mencabut nyawamu sendiri. Teriak Kasman. Rumah sakit rakyat Kota Neo. Di tengah penantian orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran, akhirnya lampu di ruang operasi dipadamkan. Angel yang pertama berdiri. Setelahnya, Hendrik dan yang lain juga turut berdiri. Seorang dokter berjalan keluar dengan was-was. Terdapat banyak luka di jaringan lunak di sekujur tubuh pasien, lengannya patah. Tapi karena kondisi tubuh pasien sangat kuat, jadi tidak ada masalah besar. Dalam waktu beberapa hari, pasien bisa sembuh. Tapi sang dokter agak ragu saat meneruskan perkataannya.